Haleluya, puji Tuhan saudara. Shalom dan selamat pagi bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Kita bersyukur sepanjang malam kita sudah disertai oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kita awali dengan renungan firman dan doa saudara. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan renungan firman dan sekaligus kita akan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari mengawali hari saudara dengan renungan firman singkat, dan saudara juga akan didoakan sebelum memulai segala aktivitas saudara, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap pagi saudara akan mendapatkan renungan pagi singkat, dan saudara akan didoakan setiap pagi untuk mengawali hari saudara setiap hari. Diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini. Dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di sepanjang hari ini dalam kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-6, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang kelahiran kembali. Di dalam kekristenan saudara ada istilah tentang kelahiran kembali, dan istilah itu adalah istilah yang ditekankan oleh Yesus sendiri kepada Nikodemus, di mana Nikodemus harus dilahirkan kembali. Dan inti dari kelahiran kembali saudara sebenarnya adalah mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus. Dosa-dosa kita dihapuskan sehingga kita ditebus, dibaharui. Itu disebut sebagai dilahirkan kembali. Kita yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa kita, tetapi kemudian dosa-dosa kita ditanggung dan kita disucikan dan kita dilayakkan, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, dan kita kapanpun kita menghadap kepada Tuhan kita pasti masuk surga. Itu disebut sebagai kelahiran kembali. Dan intinya kelahiran kembali itu terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Itulah keunikan iman Kristen saudara. Ada kepastian keselamatan yang disebut sebagai kelahiran kembali, yang tidak ada di iman manapun. Tetapi dalam kekristenan itu ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosanya. Dia percaya akan hal itu. Dan Yesus kemudian mati, bangkit, dan naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi dia. Artinya ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang tersebut sudah dilahirkan kembali dan mengalami atau memiliki kepastian keselamatan. Saat ini saudara, ada banyak hal yang penting di dunia ini. Penting untuk saudara mencapai atau meraih kesuksesan dunia. Saya berdoa saudara sukses, saudara berhasil, bisnis saudara berhasil sekalipun situasi sulit dan sebagainya, tetapi saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa keluarga saudara dan seluruh aspek kehidupan saudara mengalami keberhasilan. Tetapi lebih penting daripada semua pencapaian itu saudara adalah mengalami kelahiran kembali. Itu sebabnya saat ini saya mau memastikan, artinya kita masing-masing memastikan apakah kita sudah mengalami kelahiran kembali. Karena tanpa mengalami kelahiran kembali saudara, semua akan menjadi sia-sia. Apapun yang kita capai, kita berjuang mati-matian selama hidup yang singkat di dunia ini. Tetapi kalau pada akhirnya kita mati lalu masuk ke neraka,
dan masuk neraka sampai selama-lamanya menderita di sana. Apa gunanya semua pencapaian itu? Apa gunanya semua yang kita raih di dunia ini kalau pada akhirnya kita masuk neraka yang kekal sampai selama-lamanya, saudara? Sama sekali tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, sekali lagi saya mau setiap kita memastikan apakah kita sudah mengalami kepastian keselamatan. Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus mati untuk menanggung dosa saudara? Sudahkah saudara percaya bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Dan saudara percaya kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga? Kalau saudara percaya akan hal itu, saudara sudah mengalami kelahiran kembali. Kalau tidak, saudara, sekalipun saat ini saudara orang Kristen, atau bahkan mungkin saudara pelayan, atau bahkan mungkin saudara sintua, atau apapun jabatan saudara di gereja, mungkin saudara sudah malah begitu lama menjabat di sana, melakukan banyak hal di sana, tetapi kalau saudara belum mengalami kelahiran kembali, semuanya sia-sia. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara pastikan saudara sudah dilahirkan kembali dalam nama Yesus Kristus. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita lihat bersama dari teks firman Tuhan ini, apa yang terjadi bagi orang yang telah mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita sudah mengalami kelahiran kembali? Saya sangat-sangat yakin saya sudah dilahirkan kembali. Dan saya rindu saat ini saudara juga mengalami kepastian iman, keyakinan pasti bahwa saudara sudah dilahirkan kembali. Dan saat ini kita akan lihat bersama apa yang terjadi bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Ayat 3 tadi dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi sekali lagi kita dilahirkan kembali melalui pengorbanan Yesus dan kemenangannya bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Dan kemudian selanjutnya dikatakan kepada suatu hidup yang penuh harapan. Artinya saudara, bahwa kalau kita sudah dilahirkan kembali, maka kita masuk ke dalam satu hidup atau satu kehidupan yang penuh harapan. Saudara, saya pikir itu sesuatu yang sangat berharga yang bisa kita raih dan bisa kita miliki setelah kita mengalami kelahiran kembali. Adakah saudara melihat atau saudara pernah mendengar ada orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, tapi kemudian dia putus harapan dan kemudian bunuh diri? Sejarah mencatat kejadian seperti itu begitu banyak, saudara. Kenapa? Karena sekalipun mereka sudah mencapai banyak hal, tapi mereka putus asa akhirnya karena hidup mereka tanpa harapan. Biasanya orang-orang rindu sekali berhasil, saudara. Tetapi dengar, orang-orang yang sudah mencapai keberhasilan, tidak sedikit yang akhirnya mengaku bahwa mereka putus asa. Kenapa? Karena setelah mereka ada di titik itu, hidup mereka hampa, hidup mereka kosong. Karena saya setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa di dalam diri kita sebenarnya ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Di dalam diri kita, saudara, ada satu tempat yang apapun saudara miliki, saudara tidak akan pernah mengalami ruangan itu terisi. Itu sebabnya begitu banyak orang yang sudah mencapai ini, itu, dan sebagainya tidak pernah puas. Kenapa, saudara? Karena ruangan itu belum terisi. Dan ruangan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Itu sebabnya orang yang hidupnya belum diisi oleh Tuhan, artinya Tuhan belum ada, belum masuk dalam hatinya, dia tetap akan merasa kekosongan sehingga akhirnya mengalami kehampaan hidup dan tanpa harapan. Itu sebabnya kadang-kadang kita terkaget-kaget, saudara. Ada orang-orang yang sukses, berhasil, kemudian dia punya pasangan hidup yang sempurna dan sebagainya, akhirnya hancur-hancuran, bercerailah,
dan kemudian makin narkoba lah, dan sebagainya. Kenapa? Kosong, saudara, tanpa harapan. Tetapi saya dan saudara atau setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, maka dia masuk ke dalam satu hidup, yaitu kehidupan yang bukan hanya ada harapan, tapi penuh harapan. Itu sebabnya tadi saya menegaskan saudara bahwa pastikan saudara sudah dilahirkan kembali. Karena orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, hidupnya menjadi kehidupan yang penuh harapan. Hari ini hidupku penuh harapan, saudara. Kenapa? Karena setelah aku dilahirkan kembali, aku mengerti bahwa di dunia ini aku berjalan dengan Tuhan. Dan ada harapan-harapan yang akan Dia nyatakan. Artinya apa yang kurindukan ketika itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, selalu saja aku lihat lebih dari apa yang kupikirkan, itu Dia nyatakan. Lebih dari apa yang kudoakan, itu Dia wujudkan. Dan yang penuh harapan lagi adalah ketika aku mati, aku pasti masuk sorga. Artinya setelah aku mengalami kelahiran kembali, di dunia ini hidupku damai, di dunia ini aku diberkati. Ya, kalau berbicara tentang masalah, hidup akan selalu ada masalah. Tetapi dalam masalah selalu ada harapan juga. Aku lihat dinyatakan oleh Tuhan. Dan kemudian ketika mati aku pasti masuk sorga. Bukankah itu kehidupan yang penuh harapan? Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus mengalami kehidupan yang demikian, saudara. Artinya di dalam Yesus setelah kita dilahirkan kembali, hidup kita penuh dengan harapan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, apa yang ada atau apa yang terjadi bagi orang yang sudah dilahirkan kembali? Lihat ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow. Yang kedua, saudara, bahwa sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, kita akan menerima satu bagian di sorga, bagian yang bersifat kekal, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Artinya ada bagian, ada warisan, ada yang diperuntukkan, dipersiapkan bagi kita di sorga. Kapanpun kita mati, kita akan menerima itu. Satu bagian yang tidak dapat layu, saudara. Satu bagian yang tidak dapat binasa. Satu bagian yang bersifat sorgawi. Kita akan terima sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Itu sebabnya saat ini, mari sekali lagi, pastikan saudara sudah dilahirkan kembali dalam Yesus. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, saudara akan menerima satu bagian yang luar biasa di sorga. Saudara, betapa indahnya waktu itu, di mana kita akan menerima warisan yang Tuhan persiapkan bagi kita di sorga, saudara. Di sana akan ada mahkota yang Tuhan peruntukkan bagi setiap kita. Saya membayangkan, saudara, bahwa betapa indahnya satu saat aku akan menghadap kepada Bapa di sorga. Dan saat aku menghadap kepada Dia, Dia ulurkan apa yang menjadi bagianku. Dia taruh mahkota di kepalaku. Dan aku berada di satu tempat yang indah, di mana sinar kemuliaan Allah akan menerangi. Keindahan di sana adalah keindahan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Keindahan yang luar biasa. Saudara, jangankan sampai di sorga, di dunia ini saja, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, kemudian kita mengalami hadirat Tuhan, ada satu keindahan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Apalagi nanti ketika kita masuk di sorga, tempat yang indah, mulia, yang dimana di sana ada kemuliaan Tuhan bersinar, menerangi kita. Satu tempat yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Dan di sana aku akan dikaruniai mahkota. Di sana aku akan
dikaruniai dengan apa yang Tuhan telah persiapkan bagiku. Tuhan telah persiapkan yang terbaik bagiku di sana. Sungguh indah waktu itu, saudara. Dan itu kita akan terima sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Ada bagian yang Tuhan persiapkan bagi kita di sorga. Kemudian yang terakhir, saudara, yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup mengalami kelahiran kembali, di mana di ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dikatakan, saudara, yaitu kamu. Siapa maksudnya kamu? Yang sudah dilahirkan kembali. Dan kemudian apa yang dikatakan? Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan. Jadi dalam perjalanan kita menantikan keselamatan, artinya ketika kita mati nanti, kita menerima keselamatan yang kekal di sorga. Dan sekarang dalam perjalanan itu ditegaskan di sini, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Artinya apa, saudara? Kekuatan Allah memelihara orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Di dunia ini ada begitu banyak tantangan. Di dunia ini ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Dan mungkin saudara juga saat ini sebagai orang-orang percaya, ada masalah, ada beban hidup, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, saudara pikul di dalam hidup saudara. Tetapi dengar, saudara, jika saudara sudah dilahirkan kembali, ada kekuatan Allah yang akan memelihara kita, yang akan membawa kita kepada kemenangan atas segala masalah, persoalan, tantangan hidup yang kita alami. Saudara, saya mengalami dalam hidup ini, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan aku hadapi. Tetapi selalu saja aku melihat Tuhan membela. Selalu saja aku melihat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan perkara besar. Dia menyatakan pemeliharaannya melalui kekuatannya yang dahsyat. Dalam situasi-situasi sulit, aku lihat pemeliharaan Tuhan. Saat kekurangan melanda, aku lihat pemeliharaan Tuhan. Saat persoalan menindih, aku lihat Tuhan selesaikan masalah itu, persoalan itu. Artinya, saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa kita harus dilahirkan kembali. Bagaimana kita dilahirkan kembali? Dengan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita serahkan hidup kita kepada Dia, dan kemudian kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah Dia tanggung di kayu salib, dan hidup kita menjadi miliknya. Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jalani hidup kita dalam iman kepada Dia. Itulah buktinya kita sudah dilahirkan kembali. Dan sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, kita sudah belajar bahwa yang pertama yang terjadi adalah hidup kita penuh harapan. Yang kedua, sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, ada bagian yang Tuhan persiapkan yang akan kita terima di sorga nanti. Dan kemudian yang ketiga, selagi kita masih berjalan di dunia ini, ada Tuhan yang memelihara kita dengan kekuatan kuasanya. Bukankah luar biasa, saudara, dalam iman kekristenan kita sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali? Itu sebabnya saya berdoa biar setiap kita, setiap saudara sudah mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Jadikan renungan pagi hari ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini, di mana saudara menjalani hari-hari saudara sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali,
Artinya saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara, dan saudara jalani itu semuanya di dalam iman kepada Dia, dan saudara mengalami kepastian kelahiran kembali, kepastian keselamatan. Saudara memiliki hidup yang penuh harapan. Saudara punya warisan di sorga, dan saudara dipelihara oleh Tuhan dalam perjalanan di dunia ini. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan, dan pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya untuk kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara merindukan penyertaan Tuhan, merindukan berkat Tuhan, anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara, dalam setiap aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Engkau yang mengenal kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam hidup mereka. Dan saat ini kami bersama-sama bersepakat merendahkan diri di hadapan-Mu. Sebelum setiap anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena Engkaulah tempat kami berserah, Engkau tempat kami berseru. Kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Perjalanan hidup kami di sepanjang hari ini ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, khususnya bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berbeban berat. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada kesulitan yang mungkin mereka sedang pikul, sedang hadapi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan atas anak-anak-Mu, untuk mereka bisa maksimal dalam melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu, berikan jalan keluar bagi mereka. Biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan, mungkin karena sakit saat ini, hamba mau berdoa khusus bagi mereka yang sakit ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Nyatakan mujizat-Mu sehingga mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, berkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam menjalani segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Dan saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala kegiatan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan yang campur tangan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela dan memberkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka dalam kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi teladan dalam pekerjaan apapun yang mereka sedang kerjakan, yang mereka sedang tanggung jawab ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang saat ini bekerja sebagai karyawan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan juga bagi anak-anak-Mu. Jika anak-anak-Mu sedang membuka bisnis, apakah itu memulai bisnis atau bisnis mereka sudah berjalan, Tuhan campur tangan dalam semuanya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan karya-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam hidup anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi mereka untuk mengembangkan segala usaha mereka, segala bisnis mereka di dalam nama Yesus. Sekalipun dalam kondisi sulit seperti ini, biarlah Tuhan yang membela anak-anak-Mu dalam segala bisnis dan pekerjaan mereka, sehingga ya Tuhan mereka bisa berhasil sekalipun dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Tuhan yang campur tangan,
Tuhan yang memberkati. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi saat ini dalam mengembangkan bisnis mereka. Tuhan, Engkau Allah kami yang kaya. Engkau campur tangan membela anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu, di dalam nama Yesus mencukupkan anak-anak-Mu, sehingga mereka punya modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Tuhan buka jalan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang, keluarga adalah pemberi semangat bagi mereka untuk melaksanakan segala pekerjaan dan bisnis mereka. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut Tuhan. Dan melalui keluarga yang bahagia ini, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka, segala usaha pekerjaan mereka, dan mereka akan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala kegiatan mereka. Biarlah semangat, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan memenuhi seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Tuhan sertai segala kegiatan mereka, sehingga hari ini Tuhan, di sore hari nanti mereka akan menceritakan keberhasilan yang mereka capai hari ini, berkat-Mu yang mereka raih hari ini di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, jagai lindungi anak-Mu dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Sertai mereka, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang melindungi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, tidak lupa kami juga tetap berdoa dan berseru ya Tuhan. Berkati Indonesia, tempat kami hidup, tempat kami bekerja, tempat kami berbisnis, tempat kami berusaha. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa bagi bangsa kami. Ulurkan tangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Nyatakan belas kasihan-Mu bagi Indonesia. Pulihkan keadaan ekonomi Indonesia ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biarlah keadaan ekonomi di masa seperti ini pun, keadaan ekonomi bangsa kami bisa maju dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Jauhkan dari segala niat-niat jahat dalam nama Yesus, di mana hari-hari ini ada begitu banyak orang-orang yang berniat jahat untuk mengacaukan bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi bangsa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Dalam mereka memimpin bangsa ini ke arah yang lebih maju, berkati mereka. Berkati Bapak Presiden, Tuhan campur tangan. Pakai dia Tuhan memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin disegani di dunia ini, semakin ditakuti di dunia ini. Berkati, biar Indonesia diperhitungkan di dunia ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, pakai dia. Wakil Presiden, pakai mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa bagi para menteri, biar mereka semua bekerja sama untuk memajukan bangsa ini. Para wakil rakyat, jamah berkati mereka, pakai mereka dalam nama Yesus untuk mengabdi bagi bangsa ini. Bahkan semua yang memangku tanggung jawab untuk memimpin bangsa ini sampai jajaran terendah, Tuhan memberkati semuanya, pakai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat hari ini, dan kami mau jalani hari ini dengan penuh sukacita. Berkati anak-anak-Mu,
Hari ini mereka akan memulai hari mereka. Mereka akan melaksanakan pekerjaan dan bisnis mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan yang memberkati saudara dalam segala pekerjaan dan aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Dan sebelum saudara meninggalkan video ini, saya mengingatkan kembali, kalau tanda subscribe masih saudara lihat berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara mendapatkan seri renungan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah saudara mendengarkan renungan firman dan setiap saudara juga telah didoakan, saya percaya ada sukacita baru dan semangat baru dalam saudara menjalani hari ini dan mengerjakan segala aktivitas saudara. Tetap semangat saudaraku, kerjakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan Tuhan kiranya menjadikan segala usaha saudara berhasil. Tuhan memberkati setiap saudara. Dan jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara diberkati melalui renungan dan doa di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara.